Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Harapan pandemi segera berakhir dan hidup normal kembali muncul usai sejumlah negara semakin siap menyiapkan vaksinasi massal untuk melindungi warganya dari COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Ya, lewat Kementerian Kesehatan, pemerintah baru saja menetapkan ada 6 vaksin COVID-19 yang akan segera digunakan di Indonesia. Seperti apa kami ulas untuk Anda dalam deretan vaksin pilihan Presiden Jokowi. Ya, dalam rangka vaksinasi sesuai dengan pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah memastikan akan ada 6 jenis vaksin yang akan digunakan bagi warga Indonesia. Di antaranya ada vaksin jenis produksi PT Bio Farma dengan Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, and BioNTech, dan juga CanSino. Nah, selain vaksin dari ke-6 perusahaan yang kami sudah sampaikan tadi, adapun Indonesia juga tergabung dalam organisasi COVAX bersama WHO untuk mengamankan pengadaan vaksin dari berbagai perusahaan farmasi dari luar negeri. Namun, meski semuanya sudah dikonfirmasi dan hampir seluruhnya sudah masuk ke dalam uji klinis tahap ketiga, sejumlah vaksin ini masih perlu izin edar atau persetujuan penggunaan darurat dari BPOM. Dan Kementerian Kesehatan juga menyebut bahwa kementerian bisa mengubah daftar jenis vaksin berikut berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Lantas sejauh ini bagaimana sih update dari masing-masing jenis vaksin berikut? Kita akan lihat selengkapnya. Jadi dari vaksin yang pertama tidak hanya mengandalkan produk vaksin asal luar negeri, di Indonesia pemerintah juga sedang berupaya mengembangkan vaksin buatan sendiri yang dinamakan vaksin merah putih. Nah, sejauh ini penelitian telah melibatkan 1.620 relawan tanpa menunjukkan adanya efek samping. Dan apabila pada Januari 2021 seluruh kelengkapan emergency use authorization dengan BPOM ini sudah terlaksana, maka targetnya pada awal Februari vaksinasi massal dapat terrealisasi. Nah, vaksin hasil kerjasama dengan Sinovac ini diprediksi akan dibanderol seharga Rp200.000. Adapun Sinovac telah menyanggupi sebanyak 3 juta dosis dan kabar baiknya 1,2 juta dosis ini buatan Sinovac hasil uji klinis di Bandung sudah baru saja tiba di Indonesia. Sedangkan 1,8 juta dosis lainnya akan menyusul pada awal Januari tahun depan. Nah, selain dalam bentuk jadi, pada bulan ini Presiden Jokowi juga menyampaikan vaksin dalam bentuk bahan baku juga akan tiba. Sebanyak 15 juta dosis dan 30 juta lainnya akan datang pada Januari tahun depan. Lalu lebih lanjut masih dari vaksin asal pengembangan negeri tirai bambu, kali ini dari hasil grup farmasi nasional China, yaitu vaksin Sinopharm. Sinopharm menyanggupi sebanyak 15 juta dosis vaksin ke Indonesia. Nah, penelitian vaksin Sinopharm telah melibatkan sekitar 15.000 relawan, di mana kabarnya vaksin Sinopharm ini tinggal menanti persetujuan dari National Medical Products Administration untuk diedarkan di Uni Emirat Arab. Sementara itu, kita beralih ke vaksin lainnya, yaitu vaksin milik CanSino. Sebelumnya, militer China juga menyetujui vaksin ini sejak bulan Juni untuk penggunaan darurat. Adapun di Indonesia, tahun ini CanSino menetapkan 100.000 vaksin dalam bentuk single dose dan sekitar 15-20 juta lainnya untuk tahun depan. Nah, menariknya kehalalan vaksin CanSino ini sudah terjamin setelah melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data. Dan kita beralih ke selanjutnya, masih ada lagi pemerintah Indonesia juga berhasil mengamankan tambahan vaksin dari perusahaan farmasi asal Inggris, yaitu AstraZeneca. Pengadaan sebanyak 100 juta dosis sudah dipastikan usai pembayaran dana down payment senilai 250 juta dolar atau 50% sudah dilunaskan oleh pemerintah sebagai tanda jadi pemesanan. Update terakhir dari vaksin AstraZeneca yang bekerja sama dengan Oxford University ini dilaporkan bahwa rata-rata tingkat efektivitasnya adalah 70%, bahkan bisa mencapai 90% jika pasien diberi setengah dosis diikuti dengan 1 dosis penuh. Lalu berikutnya vaksin dari perusahaan
farmasi asal Amerika Serikat, ada Moderna, kemudian juga ada Pfizer dan juga BioNTech. Nah, meski belum dipastikan berapa banyak vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia dari perusahaan-perusahaan farmasi berikut ini, tapi kita juga akan bahas tingkat keampuhannya. Pertama, vaksin Moderna menunjukkan 94,1% efektif melawan virus corona. Bahkan Moderna juga melaporkan vaksin buatannya 100% mencegah efek samping dan kasus serius. Hingga saat ini Moderna masih masuk dalam proses pengajuan izin penggunaan darurat ke Otoritas Kesehatan dan juga Food and Drug Administration di Amerika Serikat. Nah, serupa dengan Moderna, vaksin Pfizer dan BioNTech juga masih menanti perizinan dari Otoritas Kesehatan Amerika. Meski begitu, telah menunjukkan dari hasil uji klinis bahwa vaksin ini 95% efektif. Namun sayangnya, walaupun bisa dikatakan termasuk yang paling terdepan, vaksin Pfizer dan juga BioNTech dikabarkan harus disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius dan harus diangkut di lemari es hingga 5 hari atau 15 hari dalam kontak pengiriman thermal. Nah, adapun ini juga jadi kekhawatiran bagi negara Asia ya untuk memiliki vaksin Pfizer ini, mengingat sebagian besar di kawasan Asia ini memiliki cuaca panas tropis. Meski demikian, tidak hanya Indonesia, negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, dan juga Inggris sudah dipastikan membeli jumlah dosis vaksin dari Pfizer dan BioNTech. Bahkan Inggris akan menjadi negara yang pertama yang menggunakan vaksin ini untuk program penyuntikan massal pada pekan ini. Dan selain membeberkan penggunaan ke-6 jenis vaksin berikut, kita juga akan lihat bagaimana sebenarnya rencana pemerintah dalam menyiapkan vaksinasi massal di slide berikutnya. Setelah mempertimbangkan ketersediaan, pemerintah akan menyiapkan vaksin corona untuk 67% dari 160 juta populasi berusia 18 hingga 59 tahun. Lebih lanjut akan ada 2 skema pelaksanaan vaksinasi. Pertama adalah program vaksinasi pemerintah secara gratis bagi 32 juta orang untuk garda-garda terdepan seperti tenaga kesehatan, tenaga pelayan publik termasuk aparat TNI dan Polri, hingga peserta BPJS penerima bantuan iuran. Dan yang kedua, vaksin mandiri atau yang berbayar diuntukkan untuk 1,2 juta orang. Kita lihat kebutuhan vaksin untuk program pemerintah terlebih dahulu ditambah dengan cadangan 15%. Ini memerlukan dosis sebanyak 32.158.276 dosis. Nah, vaksin yang diberikan ini ada 2, yaitu dari Sinovac 58 juta dosis dan organisasi COVAX atau Gavi dari Koalisi Negara di bawah WHO sebanyak 16 juta dosis. Sedangkan vaksin yang dijual untuk kelompok masyarakat mampu adalah dari Sinovac 85 juta dosis, Novavax 39 juta dosis, dan vaksin merah putih sebanyak 57,6 juta dosis. Dan inilah berikut gambaran kira-kira dari jenis vaksin COVID-19 dan skema vaksinasi yang akan segera ditetapkan aturannya oleh pemerintah pada pekan depan. Kita nantikan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan vaksinnya benar-benar terjamin efektif dalam melawan pandemi ini.